Sold out for Saturday. What your opinion about that? I didn't. The ticket is sold out on Yeah. Saturday. What's your opinion about that? Wow, like amazing. Huh? We are really thankful for the support we get all the time. So I didn't know it was sold out. That's amazing to hear. So thank you for the support. Any message for the supporter tomorrow? Day after. Jelang menghadapi timnas Cina, Elkan Bagot sudah berada di Bali lebih awal dan ia sudah siap membela Garuda sepenuh jiwa dan raga secara totalitas untuk Indonesia. We're all proud. Okay, thank you. Yeah. Permasalahan Elkan Bagot yang lama terpendam kini sudah terungkap. Publik akhirnya tahu fakta yang sebenarnya. Hubungannya bersama pelatih lama dan timnas sempat dipertanyakan. Kini permasalahan yang selama ini tak diketahui siapapun akhirnya terbuka ke publik. So hopefully I can score again tonight. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Kembalinya tembok kokoh Garuda, Elkan Bagot. Tugas Elkan Bagot bersama Blackpool FC telah selesai. Musim yang melelahkan di Liga Inggris dengan penuh perjuangan dan harus beberapa kali mengalami cedera akhirnya selesai. Tapi Elkan tidak lantas mencari kesenangan pribadi. Kini ia sudah berada di Bali. Pertanyaannya, apakah kehadiran Elkan Bagot di Bali hanya untuk liburan? Hanya sekadar bertemu dengan rekan-rekan satu tim yang lama tak berjumpa? Ternyata tidak. Kedatangan Elkan Bagot di Bali bukan sekadar relaksasi, bukan hanya sekadar rehat dari padatnya jadwal kompetisi Eropa. Elkan datang dengan jiwa raga membara untuk sebuah misi besar. Ia datang sebagai bagian dari Garuda yang kembali pulang. Ia telah menyatakan, saya siap kembali membela Indonesia. Bahkan, dalam sebuah wawancaranya di Inggris, ia mengaku, tidak ada momen terindah melebihi momen bersama Timnas Indonesia. Menjadi bagian dari skuad Garuda adalah kehormatan tertinggi yang tak ternilai. Itulah yang dikatakan Elkan Bagot. Elkan Bagot kembali muncul sebagai jawaban. Pilihan yang tidak diragukan lagi oleh Patrick Kluivert. Dan ini bukan soal siapa yang lebih disukai pelatih. Ini soal siapa yang lebih siap secara fisik, teknis, dan mental. Elkan telah mengirimkan pesan kuat. Dirinya sudah siap 100% untuk kembali jadi benteng Garuda. Nama Muhammad Ferrari memang sempat jadi perbincangan. Tapi Patrick Kluivert tak pernah 1 menit pun menurunkan Ferrari sebab kapasitasnya belum sesuai seperti yang diinginkan. Sebab, dalam sepak bola, satu kesalahan kecil dari sepersekian detik akan mengubah segalanya. Kluivert menjatuhkan pilihan pada Elkan Bagot, tentu dengan kacamata pengamatan yang sangat luas sebagai pemain top dunia. Kenapa memilih Elkan? Karena Elkan Bagot adalah tipikal back modern yang bukan hanya kuat dalam duel udara, tapi ia juga cepat dalam antisipasi, disiplin dalam posisi, dan tegas dalam keputusan krusial. Apalagi lawan yang akan dihadapi adalah Cina. Tim yang mungkin bukan unggulan, tapi memiliki senjata senyap yang cukup mematikan. Serangan balik super cepat. Dan untuk menghentikan serangan seperti itu, sebuah tim tidak hanya butuh tembok yang kokoh, tapi butuh tembok yang memiliki kecepatan dengan pengambilan keputusan yang akurat secara cepat dan tepat. Dan Elkan adalah jawabannya. Dengan postur tinggi menjulang didukung kecepatan di atas rata-rata. Ia adalah perpaduan sempurna dari kekuatan dan ketangkasan yang memang sudah dari awal diinginkan Patrick Kluivert. Itulah yang membuat Kluivert dan asistennya Alex Pastor terpukau dengan gaya permainan Elkan yang Spartan, penuh determinasi dan tak kenal kompromi di lini belakang. Namun jangan lupa, Elkan bukanlah sebuah robot. Di balik tubuh tinggi dan kuat, ada hati yang pernah terluka. Di laga sebelumnya, ia sebenarnya dipanggil oleh Kluivert untuk bergabung ke timnas. Tapi saat itu bukan fisik yang jadi halangan, melainkan mental. Serangan bertubi-tubi dari netizen yang tak bertanggung jawab membuatnya memilih menutup diri dari media sosial. Ia bungkam bukan karena lari. Ia diam karena sedang menyembuhkan luka yang tak terlihat. Luka di dalam jiwanya yang sempat membuatnya down. Selama ini banyak yang salah paham. Banyak yang langsung menghakimi tanpa memahami sesuatu yang berada di baliknya. Tapi keputusan itulah yang memperlihatkan kedewasaan Elkan sebagai pemain muda, namun dewasa dalam mengambil sikap yang dianggap tidak populer.
Ia tidak ingin membela timnas dalam kondisi psikologis yang belum siap. Karena ia tahu betul, bermain untuk Indonesia bukan soal hadir secara fisik, tapi harus hadir dengan seluruh jiwa dan raga secara kuat dan totalitas. Dan itulah bentuk nasionalisme tertinggi yang tak terlihat. Ia tidak ingin kehadirannya justru menjadi kerugian bagi tim. Ia tahu dirinya tidak mungkin hadir dengan setengah hati. Elkan ingin saat ia kembali, ia benar-benar sudah siap mengemban tugas negara secara totalitas. Namun kisah Elkan tidak sesederhana itu. Ada masalah yang cukup kompleks yang tak semudah itu untuk segera diselesaikan. Beberapa waktu lalu saat namanya kembali masuk daftar pemanggilan timnas, ia mengaku belum siap, ada sejumlah masalah yang harus ia selesaikan, namun tak terlihat oleh mata. Banyak yang kecewa, banyak yang marah, bahkan banyak yang melontarkan tuduhan kejam di media sosial. Komentar-komentar negatif membanjiri akun pribadinya. Sampai akhirnya Elkan Bagot lebih memilih diam, sebab ia tahu sulit untuk menjelaskan sebuah masalah yang cukup kompleks dan rumit di saat situasi itu belum memungkinkan. Ia menutup kolom komentarnya. Ia menghilang dari media sosial agar ia dapat segera pulih. Ia memutuskan mundur sejenak, bukan karena lari dari tanggung jawab, tetapi karena ia sedang menghadapi perang yang tak terlihat oleh mata, perang di dalam batinnya sendiri. Tapi jangan salah, Elkan tahu apa yang terbaik untuk timnas. Ini bukan tentang ketidaksiapan fisik, tapi ini tentang kemurnian hati, tentang permasalahan yang cukup rumit untuk dijelaskan secara singkat. Tak hanya itu, ini juga tentang menjaga perasaan seseorang. Ada satu kemungkinan yang besar, namun tak banyak yang tahu. Saat itu, ia tidak langsung menjawab panggilan Patrick Kluivert karena ia masih menghormati sang pelatih sebelumnya. Ia menjaga perasaan seseorang yang pernah ia anggap seperti ayah sendiri, yang pernah melatihnya hingga menjadi seorang pemain yang berkualitas dan disiplin tinggi. Bukan karena takut, tapi karena Elkan tahu arti sebuah loyalitas dan menjaga perasaan. Karena Elkan tahu bahwa kekuatan bangsa ini juga terletak pada jiwa yang tahu cara menghargai jasa. Elkan memilih menunda panggilan Kluivert dan sang pelatih mau mengerti apa yang sedang terjadi pada jiwa Elkan. Patrick Kluivert memilih jalan lebih bersabar menunggunya siap untuk kembali. Walau Elkan seorang pemuda yang masih memiliki ego soal hal pribadi, namun ia juga memiliki hati yang lembut. Elkan Bagot sengaja menunda panggilan Patrick Kluivert sebab ia tak mau mencederai perasaan pelatih lama. Pelatih lama pernah memanggilnya mengisi skuad U23 saat perebutan tiket Olimpiade melawan Guinea. Namun ada hal yang membuat dirinya tak bisa memenuhi panggilan tersebut. Selain karena proses pemanggilannya terkesan mendadak, ada hal lain yang membuat ia tak siap memenuhi panggilan. Setelah kejadian itu, seiring berjalannya waktu, Elkan tak pernah lagi masuk daftar skuad timnas Indonesia. Namun setelah transisi pergantian pelatih baru, dirinya langsung dipanggil kembali oleh Patrick Kluivert. Elkan mengatakan belum siap, sebab ia masih menjaga perasaan seseorang yang berjasa padanya. Dan ia sadar, jika dirinya langsung menerima panggilan pertamanya bersama pelatih baru, itu artinya Elkan memperlihatkan sikap negatif, seolah ia berharap pergantian pelatih. Tentu hal itu sekaligus akan menunjukkan situasi yang lebih buruk lagi. Di mata publik, bisa saja citra pelatih lama akan semakin buruk. Sebab menurut kacamata luar, ternyata Elkan mau bermain dan lebih memilih pelatih baru. Situasi itu tuh akan semakin menjadi bola liar. Namun pada faktanya, Elkan tidak langsung menerima panggilan itu. Ia memilih untuk menunda panggilan Patrick Kluivert, sebab menjaga perasaan seseorang yang dicintai warga Indonesia, sekaligus sosok yang telah banyak berjasa pada dirinya. Sebuah langkah bijaksana dari seorang pemuda yang menjunjung tinggi nilai positif dan persatuan. Namun justru disalahartikan. Ia seolah rela menjadi sosok yang harus disalahkan demi kebaikan untuk semua. Ia pun harus menerima caci maki yang terbendung dari berbagai arah. Bagi Elkan, lebih baik menunda daripada harus menimbulkan kesalahpahaman yang berujung justru menyakiti perasaan seseorang yang dicintai warga Indonesia, sekaligus sosok yang berjasa pada kariernya. Tentu ini hal yang rumit untuk dijelaskan secara singkat. Dan disitulah letak permasalahan ketiga, mengingat masalah Elkan Bagot bagaikan rangkaian masalah yang saling berkaitan satu sama lain. Jika ia tidak memiliki hati mulia, tentu panggilan itu langsung ia iakan. Tapi Elkan memilih diam. Ia memilih merenung. Ia memilih menenangkan gejolak dalam pikirannya. Elkan Bagot bertempur dalam sunyi. Ia menghadapi badai mental, tekanan sosial, dan transisi kepelatihan yang rumit.
Ia tahu bahwa jika ia datang dengan mental yang belum pulih, maka dirinya hanya akan menjadi bumerang bagi tim. Maka ia memilih jalan berat, menepi, menyembuhkan diri, lalu kembali dengan jiwa yang utuh. Elkan Bagot, sosok jangkung yang tak gentar menghadapi striker lawan, namun bisa goyah saat mentalnya diserang dari luar lapangan. Ia bukan robot, ia manusia. Ia pemain muda yang punya hati. Dan ketika serangan datang bertubi-tubi, bukan dari lawan, tapi dari netizen yang tak mengerti, mental itu pun bisa terguncang. Elkan adalah pemain yang sadar betul. Sepak bola bukan hanya soal otot dan lari 90 menit. Sepak bola adalah pertarungan mental. Selain teknis, mental menjadi bagian penting yang tak boleh terganggu saat bertanding. Pemain harus memiliki mental kuat menghadapi semua kemungkinan yang tak terduga di atas lapangan. Apalagi masalah di luar lapangan akan sangat mempengaruhi performa pemain di atas lapangan. Setiap detik dan setiap langkah seorang pemain di atas lapangan akan mempengaruhi segalanya. Elkan sadar betul, untuk tampil di ajang dengan membawa nama negara, seorang pemain dituntut untuk fokus penuh di setiap detiknya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk tim, untuk strategi, untuk negara. Dan ketika pikirannya sedang tidak utuh, ketika batinnya sedang tidak tenang, Elkan tahu memaksakan diri hanya akan menjadi kerugian bagi timnas yang ia cintai. Jika Elkan adalah pemain yang egois, jika ia hanya ingin memuaskan keinginan publik yang menuntut tanpa memahami, maka ia sudah pasti akan langsung bergabung ke dalam skuad tanpa pikir panjang, tanpa peduli kondisinya yang bisa saja justru jadi bumerang bagi tim sendiri. Tapi ia memilih mundur walau harus dicaci maki oleh ribuan netizen yang tak mengerti apapun. Elkan memilih untuk menepi, bukan karena takut, tapi karena peduli. Karena ia tahu merah putih layak diperjuangkan oleh pemain yang siap secara fisik dan mental, sebab ia sedang mengemban tugas atas nama negara. Dan ketika ia menyadari bahwa dirinya belum pulih sepenuhnya, Elkan tidak memaksakan kehendak. Ia justru menyerahkan peran itu kepada rekan-rekannya yang lebih siap. Karena bagi Elkan, timnas bukan soal siapa yang bermain, tapi bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Inilah bentuk nasionalisme yang sering luput dari mata publik. Nasionalisme yang tidak berteriak, tapi menunjukkan cinta dalam bentuk tanggung jawab. Nasionalisme yang tidak mementingkan citra, tapi mementingkan hasil terbaik untuk negara. Ia tahu apa yang ia rasakan. Ia tahu bahwa untuk bertarung demi merah putih, ia harus hadir sebagai pribadi yang utuh, bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Maka di balik keputusannya yang sunyi tersembunyi tekad yang luar biasa untuk pulih, untuk bangkit, dan untuk kembali dengan performa terbaik. Ia bukan sedang pergi. Ia sedang bersiap. Ia meninggalkan. Ia sedang mencintai dengan cara yang berbeda. Cara yang mungkin tidak dipahami banyak orang, tapi justru menunjukkan betapa besar cintanya pada timnas Indonesia. Dan ketika waktunya tiba, ketika Elkan kembali ke lapangan dengan semangat yang menyala dan mental yang telah pulih, saat itulah kita akan melihat sosok yang bukan hanya kuat sebagai pemain, tapi juga besar sebagai manusia. Dan kini ia telah siap dan momen itu telah tiba. Ia sudah pulih. Ia sudah kuat. Ia kembali bukan dengan luka, tapi dengan tekad membara untuk menjaga lambang Garuda. Kini Elkan siap berdiri sejajar dengan Jay Itzes, menjadi dua tembok pertahanan yang tak mudah ditembus. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT-Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT-Real.